Selamat malam, Tua dan sana ambo sadonyo nan mandanga kesaksian ambo tentang Tuhan Yesus. Mungkin sana bisa sharing-sharing jambo bako sampai ambo bisa sampai masuk ikut jadi Tuhan Yesus. Saya berasal dari Padang, pada Bukit Tinggi. Saya lahir dan besar di daerah Padang dengan keluarga Muslim fanatik semua. Banyak melihat orang-orang beragama Kristen, tapi saya memang tidak suka. Atau setiap orang ibadah yang saya dengar, paling saya sering mengolok-olok. Mereka bicara apa? Yesus apa itu? Itu yang saya bilang. Jalan dengan waktu, saya sampai di Papua, saya lihat toleransi beragama bagus. Jadi secara perlahan, apa yang ada di otak saya tentang agama Nasrani, waktu orangnya kafir, apa, saya tidak temukan. Mereka baik, mereka beribadah bagus, mereka tidak pernah membenci orang. Justru mereka tuh saling mengasihi umatnya agama yang lain. Hati tenang, jujur saja, hati saya tenang, tentram, mendengar lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Setiap datang, mereka bawa gitar, sambil bernyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang datang dari Padang Bukit Tinggi. Ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini orang-orang dari Padang, ya, mereka adalah provinsi yang sangat kusuk atau sangat agamais. Namun Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka sehingga provinsi ini jugalah paling banyak terjadi terjadi orang-orang datang kepada Yesus, ya, terjadi perpindahan keyakinan, ya, perpindahan kepercayaan yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara, itu bukan tentu dari hasil kerja keras para misioneri, tetapi itu adalah karena Tuhan yang berkehendak untuk melakukan semuanya itu. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti kesaksian ini. Para pendengar semua, Haleluya. dan selamat malam juga, saya akan berbicara dengan bahasa daerah saya. Selamat malam, Tua dan sana ambo sadonyo nan mandanga kesaksian ambo tentang Tuhan Yesus. Mungkin sana bisa sharing-sharing jambo bako sampai ambo bisa sampai masuk ikut jadi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan sama saya. Saya berasal dari Padang, pada Bukit Tinggi. Saya lahir dan besar di daerah Padang dengan keluarga Muslim fanatik semua. Pendidikan dari SD, SMP sampai SMA. Namanya di Padang, pasti orang bergaul semua kan agama Islam. Yang agama lain paling ada cuma satu-satu yang jadi murid sekolah. Mungkin mereka punya sekolah yang lain. Dulu waktu saya masih di Padang, saya beranggapan bahwa Islam agama yang terbaik. Tidak ada agama yang lain selain Islam. Itu yang saya dapat pelajaran
baik itu di sekolah, dalam pergaulan saya sehari-hari, sampai-sampai saya pernah menghujat Kristen ini agama kafir, agama yang tidak punya Tuhan. Itu yang ada di dalam benak saya dulu. Seiring dengan berjalannya waktu, saya merantau, kebetulan orang-orang Minang, orang Padang kan kebanyakan merantau. Pertama kali merantau saya masuk ke Jakarta. Di Jakarta pun sebanyak melihat orang-orang beragama Kristen, tapi saya memang tidak suka. Pengajian-pengajian atau setiap orang ibadah yang saya dengar, paling saya sering mengolok-olok. Mereka bicara apa? Yesus apa itu? Itu yang saya bilang. Itu kehidupan saya di Jakarta. Emang saya termasuk di Jakarta, saya termasuk nakal. Badung itu kehidupan yang saya jalani dulu di Jakarta. Sampai saya di Jakarta sampai saya menikah, minta maaf sama Pak Yusuf, saya 3 kali menikah nih Pak Yusuf, bukan 2 kali. Baskin Badungnya. Iya Pak, kita maklumi Pak, karena memang dulu kan tidak ada pembatasan ya. Iya. Kita maklum Pak, ya. Jadi dulu didoktrin seperti apa dulu Bapak waktu sama guru-guru agama atau guru ngaji? Bagaimana Bapak diajarkan dulu tentang keislaman Pak? Mereka cuma bilang Islam agama yang terbaik. Tidak ada lagi agama yang lebih baik lagi, yang lebih bagus selain Islam. Jadi begitu ya Pak ya? Itu yang tertanam di otak saya. Jadi setiap saya lihat orang bertanya orang agama lain, baik itu di acara di TV atau apa, saya bilang semua mereka itu kafir semua. Mereka tidak punya Tuhan. Tapi Bapak diperbolehkan nggak bergaul sama orang Kristen, Pak? Saya diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. 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 Cuma kalau di daerah Padang sana, daerah Minang itu orang Kristen bisa dihitung, itu Pak, tidak terlalu banyak. Mayoritas di situ. Termasuk saya juga dulu SMP, SMA, saya SMP di Padang. SMA saya di Bukit Tinggi, saya ada punya teman juga orang Kristen, berteman baik, berteman, ya cuma saya emang bagaimana, saya tidak menganggap mereka tuh ini bukan level saya, ini orang kafir nih, begitu. Jadi 3 istri ini orang Kristen semua atau bagaimana Pak tadinya? Tidak. So di Jakarta, saya lanjut Bapak ya. Ya silakan lanjut Pak, silakan. Saya di Jakarta, seperti yang saya bilang, saya nakal, Badung, saya juga bekerja, kenal dengan perempuan. Kenal perempuan ya, namanya kehidupan di Jakarta, bebas, apa, itu saya jalani. Sampai saya menikah, saya punya anak 1. Punya anak 1, jadi karena perekonomian, keuangan keluarga, rumah tangga masih kurang, jadi saya merantau ke Papua. Saya merantau ke Papua tahun 2003. Iya, 2003. Saya merantau ke Papua, saya sampai di Jayapura, karena
Papua setahu saya memang mayoritas mereka semua kan umat Kristen, beragama Nasrani. Tapi saya lihat orang begitu banyak sekali, kalau mereka menyebut kami ini kan para pendatang. Saya lihat orang-orang pendatang, baik itu orang Jawa, Sulawesi, apa semua banyak sekali di daerah sini. Tapi mereka hidup bahagia sekali, berdampingan dengan agama yang lain. Toleransi beragama paling bagus sekali. Belum pernah saya menemui toleransi beragama seindah di Papua. Mungkin sekali waktu mungkin Pak Yusuf mungkin sudah pernah datang ke Papua, atau mungkin ada waktu mampir, akan dilihat. Saya bicara omong kosong tentang toleransi beragama di Papua, bukan. Memang itu kenyataan. Semua agama ada di Papua. Mereka hidup bertoleransi, saling bantu-membantu, hidup penuh dengan cinta, kasih, damai, dan sejahtera, penuh sukacita, kehidupan orang bertoleransi beragama di Papua. Jadi kalau seandainya ada yang mendengar, oh Papua sering begini ya, masjid sering dibakar, itu tidak ada. Kalau cuma mendengar siaran, mendengar berita, jangan percaya. Harus datang ke Papua baru bisa tahu. Kalau cuma sekedar mendengar saja atau melihat berita, jangan dipercaya. Papua daerahnya luas sekali. Luas. Pulau terbesar di dunia kalau nggak salah ini, kalau di Papua ini. Jadi sering berjalan dengan waktu, saya sampai di Papua, saya lihat toleransi beragama bagus kan. Jadi secara perlahan apa yang ada di otak saya tentang agama Nasrani, waktu orangnya kafir apa, saya tidak temukan. Mereka baik, mereka beribadah bagus, mereka tidak pernah membenci orang. Justru mereka tuh saling mengasihi umatnya agama yang lain. Saya pribadi, yang waktu masih agama Islam, saya sering dibantu. Saya mau bikin apa, pasti mereka bantu. Tanpa minta imbalan, oh saya bantu harus minta uang begitu. Tidak ada sama sekali. Kenakalan mulai tumbuh lagi, namanya laki-laki, ya. Terkenal lagi dengan perempuan, sementara yang satu saya kasih tinggal, saya mulai berkenalan. Emang orang bilang Papua banyak uang, emang betul. Tidak salah orang bilang kalau Papua banyak uang, iya. Itu bagi mereka yang bisa menyimpan, bisa berhemat. Kalau macam saya, uang ada, habis begitu aja. Jadi, berkenalan lagi dengan perempuan, tapi agama Kristen. Menikah, tapi dia harus masuk ikut saya. Jadi dia mualaf, cuma dia mualaf, ada jalan nih berumah tangga ada sekitar 5 tahun, 6 tahun. Itu kehidupan kami, dibilang amburadul, juga bisa dibilang amburadul. Sebab saya habis nikah, yang istri dia kembali lagi ke agamanya. Jadi saya tidak mau. Jadi kalau mau menikah dengan saya, ikut saya. Tidak boleh. Harus 2 keyakinan, harus 1 keyakinan. Selama hampir 6 tahun saya menjalani itu dengan 2 keyakinan.
bertolak belakang sekali dengan agama saya yang dulu. Akhirnya itu sudah yang menjadi problem kami berumah tangga. Saya punya anak 2 dengan istri yang kedua. Karena harus berpisah, ya berpisah. Karena dia ikut kembali lagi ke agama yang dulu. Cuma nikah saja dengan agama Islam, kembali lagi sehabis nikah dia kembali lagi ke keyakinannya. Coba bertahan, ya lebih kurang 6 tahun saya bertahan. Bertolak belakang dengan keinginan hati saya karena kefanatikan saya tadi. Jadi akhirnya saya memutuskan berpisah. Setelah berpisah, saya kembali kehidupan saya di Jayapura, saya bekerja. Dalam bekerja, saya juga aktif di sosmed, di Facebook. Saya berkenalan dengan perempuan, itu pun salah inbox. Dia pikir saya ini temannya dia, tapi dia inbox saya marah-marah. Itu kan saya sendiri kaget. Marah-marah sama saya, kenapa? Saya tidak kenal orangnya. Ini mulai berawal dari mungkin ini sudah jalan Tuhan. Mulai dari perkenalan itu, akhirnya kami berlanjut. Sementara saya tahu yang sekarang menjadi istri saya, dia lagi bermasalah dulunya dengan suaminya yang dahulu. Mereka lagi mengurus proses perceraian. Kita berkenalan, Tuhan baik gayung bersambut, terus kita dekat, kita mulai susun rencana buat ke depan. Tengah kedekatan kita, yang istri ini sebelum jadi istri, tiba-tiba dia mau jadi mualaf. 2013. Keinginan itu diutarakan ke saya. Jadi saya bilang, kalau mau mualaf sendiri. Jangan bawa saya. Saya tidak mau kamu masuk Islam karena saya, karena laki-laki. Kalau kamu mualaf, kalau keinginan dari hati kamu sendiri, silakan. Jangan dibawa ke saya. Memang dia betul-betul jadi mualaf. Dia pergi sendiri, selesai dia mualaf, dia langsung pakai jilbab. Lebih kurang 7 tahun atau 8 tahun dia jadi mualaf. Dengan sifat yang keras. Mungkin saudara yang lain yang mendengar mungkin tahu orang Papua bagaimana. Mereka kan kalau bicara itu kasar, bicara keras. Padahal hatinya baik, cuma bicara saja. Tapi itu kita menikah. Menikah, setelah bertemu kita menikah, setelah saya jadi mualaf, lama, sedang menikah, kehidupan berumah tangga yang baru kami jalani. Istri saya yang sekarang dia pegawai, ASN. Sementara saya cuma pekerja.
Ya pekerja serabutan lah begitu. Kami menikah, selesai menikah saya berhenti bekerja, kami berdua memulai usaha. Mulai usaha, ya warung nasi, warung kecil-kecilan, warung nasi kuning. Mungkin orang semua juga kaget loh, orang Padang kok warung nasi kuning. Itu banyak sekali orang bilang, orang Padang banyak sekali bilang, orang Padang kok warung nasi kuning. Tapi itu jalan yang saya jalani berdua dengan istri. Di tempat saya berjualan, banyak sekali orang yang datang itu. Kalau orang di agama Kristen, kalau di agama Islam mungkin saya semacam ustadz atau ya buya yang datang. Kalau di dalam agama Nasrani itu para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, banyak yang datang ke tempat saya berjualan. Mereka makan, mereka kumpul, bernyanyi, nyanyi lagu rohani. Mereka memberkati tempat saya berjualan. Saya tidak pernah marah, malah saya senang. Karena lagu itu menyentuh sekali. Singkat kata, 2021 Januari, pertengahan Januari, ada hamba Tuhan yang sering datang, mereka bilang ke saya, abang harus bertobat. Saya bertanya, bertobatnya maksudnya apa? Bertobat apa? Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama, pokoknya yang tidak baik, yang jahat, yang ada dalam hati, pikiran tinggalkan. Hidup baru, bertobat. Hari-hari ini jahat. Tapi hamba ini tidak bilang ke saya, oh, Bapak, abang bertobat harus masuk gereja, masuk Kristen. Tidak. Hamba Tuhan tidak bilang begitu. Cuma dia bilang begitu, saya bertanya sama istri, bertobat apa? Perasaan saya sudah hidup baik. Kenakalan dulu saya sudah buang. Ya, biarpun ada sedikit. Dan istri bilang, iya itu. Buang semua. Pegangan atau apalah yang dibawa, buang. Hidup bersih. Jadi setelah saya dapat kata-kata itu, setiap malam orang-orang banyak datang, ya para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik itu orang-orang Muslim juga belanja datang, sama-sama satu agama. Tapi yang anehnya setiap para hamba ini yang lagi bernyanyi kenapa? Saudara saya agama Islam yang lagi makan mereka tidak suka. Mereka selesai makan mereka langsung jalan. Saya sedih sebenarnya. Mereka menyanyi kan lagu rohani, puji-pujian, bagus didengar, enak, hati tenang, jujur saja hati saya tenang, tentram, mendengar lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Setiap datang mereka bawa gitar sambil bernyanyi. Tanggal 21 Januari, entah apa yang masuk dalam pikiran saya bilang sama istri, saya panggil dia Bunda. Bunda, buka jilbabmu, hari Minggu besok kita ke gereja. Istri saya kaget. Sampai bertanya berulang-ulang, benar, iya. Kenapa? Cuma suara hati aja. Gereja. Datang ke gereja. Punya istri ikut. Tanggal 24, hari Minggu tanggal 24. Minggu pagi istri bangun kan, mau ke gereja. Jadi saya masih belum mau. Cuma saya bilang sama istri, Bunda pergi saja. Biar
Dan minggu depan, mungkin saya minggu depan atau kapan lagi saya pergi. Kan sekarang Bunda saya yang pergi. Akhirnya dia pergi gereja sendiri. Pulang dia dari gereja, dia cerita ke saya semua tentang apa yang dia dapat di firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Dia buka Alkitab, dia kasih tunjuk, kamu bahasa saya baca, bagus, ceritanya bagus. Kok bertolak belakang dengan kehidupan yang dulu. Singkat kata, tanggal 28 pagi, ada suara nyanyian yang saya dengar di telinga. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku. Sampai pagi, tanggal 28 jam 2 pagi, sampai pagi. Bangun tidur, tanya sama istri, kebetulan dia mau pergi ke kantor, tanya, tolong carikan lagu ini, perisaiku. Lagunya bagaimana? Jadi istri bilang, itu lagu rohani. Kenapa? Itu lagunya dari malam sampai pagi, lagu itu yang terdengar terus di telinga. Juga tidak tahu kenapa diputarkan lagu itu. Putarkan lagu, dicari, diputarkan, bilang ini lagu. Dengar betul? Iya, betul. Ini. Satu hari full saya dengar lagu itu. Saya putar ulang. Tanggal 31 sambil keputusan saya masuk gereja. Pagi kami bangun, siap-siap, kami siap-siap gereja. Saya ke gereja, tapi langkah kaki saya masih berat, tapi saya paksa. Jalan terus sampai di gereja, saya dengar firman, kebetulan firman yang saya dapat itu bangun doa, mesbah doa, bangun mesbah doa di dalam keluarga. Saya dengar hati saya sejuk sekali. Jadi semalam yang namanya saya berangkat dari rumah tadi gereja, yang namanya berat tadi langkah kaki, semacam beban yang ada di dalam tubuh, dalam badan itu, dalam tubuh semacam hilang begitu. Dengar firman. Setelah ibadah selesai, sebelum kami pulang, Ibu Gembala dilihat, Ibu Pendeta dilihat. Saya sama istri ditahan dulu, jangan pulang. Mari kita di sini dulu. Selesai, Ibu Pendeta bertanya, kenapa? Ada apa? Agen apa yang membawa Bapak dan Ibu? Minggu kemarin Ibu sendiri, sekarang puji Tuhan Bapak juga ikut. Agen apa yang bisa membawa Bapak bisa masuk gereja? Saya cerita apa yang saya dengar, lagu yang saya dengar. Ibu bilang puji Tuhan, Ibu Pendeta bilang puji Tuhan, Tuhan melawat Bapak. Tadi dikasih firman, berbicara, selesai, kata selesai, kami berdoa. Pertama saya tidak tahu cara berdoa. Berdoa saya bikin tangan seperti begini, tapi lama-lama tangannya mengatup sendiri. Tidak bisa dilepaskan selama berdoa. Coba buka tidak bisa. Jadi semacam ada yang tutup. Kuat, terbuka tangan tidak bisa. Sampai Ibu Pendeta berdoa, selesai berdoa, selesai bilang amin, lalu tangan bisa lepas. Dalam hati bilang, puji Tuhan, memang betul kuasa Tuhan. Saya dituntun langsung cara tangan yang bagus buat berdoa, bukan tangan dibuka begitu saja, tapi harus tetap erat.
Jadi selesai itu kami pulang. Satu keanehan lagi yang saya dapat ketika keluar dari gereja, pertama kali gereja, saya keluar dari gereja selesai ibadah, saya berjalan macam tidak menginjak tanah. Langkah itu ringan sekali. Semacam beban yang saya bawa tadi hilang. Sampai di rumah, istri mulai kerja, mulai pekerjaan kantor, mengirim file-file yang dia mau kirim ke kantor. Sambil kami sharing firman Tuhan yang kami dapat di gereja tadi, tiba-tiba dari mulut saya sendiri, setelah saya mengucapkan, saya mau dibaptis. Sampai istri saya bertanya berulang kali, sampai mungkin dia capek bicara, berulang kali bertanya terus, betul. Saya jawab, salah kah kalau saya mau baptis? Tidak salah, tapi betul, sudah pikir, saya mau baptis. Selesai bicara itu, istri langsung kasih tahu sama ibu gembala, pendeta. Pendeta sendiri juga kaget, puji Tuhan, baru pertama masuk aja udah minta baptis. Kuasa Tuhannya memang luar biasa. Minggu depannya saya masuk gereja lagi, kebetulan dapat pengumuman dari ibu pendeta kalau yang mau baptisan akan ada belajar baptisan. Karena belajar baptisan, saya semangat sekali. Macam saya mendapat, ini pelajaran baru, saya harus ikut. Satu minggu pertama, minggu kedua berjalan, saya ikut lagi. Dalam minggu yang kedua saya ikut. Istri, sebelum saya pergi baptis, istri dia foto. Masih ada, simpan. Itu dia kasih naik di Facebook. Itu di Facebook banyak sekali keluarga, berteman dengan saya, teman-teman, orang Padang apa semua, apalagi keluarga sendiri. Mereka lihat itu, mereka baca, heboh. Telepon itu tidak berhenti-berhenti. Dari pagi, siang, malam, telepon. Marah, bicara yang apa, segala macam buat saya. Bilang saya kafir, murtad. Saya cuma ketawa, saya senyum. Saya tidak marah sama sekali. Sampai istri sendiri korban sakit. Istri sendiri sakit. Kalau tidak cepat ditolong mungkin lewat. Kebetulan kami bertetangga ada satu orang hamba Tuhan. Tuhan pakai dia luar biasa. Cuma Tuhan pakai dia dari menginjil anak-anak. Dia sebagai penginjil anak-anak jalanan. Sekalian dia juga tukang urut. Kebetulan kena kita bertetangga, saya minta tolong. Saya panggil, tolong kakak perempuan. Badan sakit, badan tidak enak, lemas. Dia datang, dia urut di badan semua. Selesai dia urut, dia lihat tangannya berpasir. Jadi ada perempuan ini tanya sama saya, abang, kita berdoa dulu. Selesai berdoa, apa yang abang? Nanti abang cerita apa yang saya tanya. Kita berdoa, dia bimbing kami berdoa. Selesai berdoa, dia bertanya, di kampung orang bagaimana? Itu bilang, sekarang ini orang di kampung lagi marah. Semua marah sekali sama saya sekarang karena saya pindah agama. Saya dihina, saya dimarah, pokoknya sampai mengeluarkan kata. Mereka sampai bilang,
saya kerasukan, saya diguna-guna sama istri. Jadi tujuan istri dulu masuk Islam itu cuma pura-pura saja supaya menggait saya supaya bisa masuk ke agama Kristen. Jadi yang ada perempuan yang bilang, serangan yang datang ke abang punya istri, semua umpatan, caci maki, air mata, apa semuanya, mereka tujukan ke abang punya istri. Mereka bukan tujukan ke abang. Karena sumber masalah datang dari abang punya istri. Sampai abang bisa masuk Kristen. Itu yang ada di pikiran mereka. Tapi ya puji Tuhan, kita kami sering berdoa, dia sering ada perempuan yang bimbing terus kami berdoa. Artinya dia mulai sehat, mulai sembuh. Selesai, besok malamnya lagi sudah baikan. Setiap kami selesai jualan, kami mengatakan, kami berdoa penyembahan. Kami bangun mesbah keluarga berdua di rumah. Mesbah keluarga kami bangun berdoa. Pertama kali saya bertemu sama Tuhan Yesus. Saya menangis dalam berdoa, saya bertemu, saya menangis kayak anak kecil. Saya masih ingat Tuhan bilang ke saya, dia menjulurkan tangan, berbicara, marilah anakku, marilah anakku. Terus saya menangis. Sampai selesai berdoa, istri bertanya, kenapa menangis? Akhirnya saya cerita, saya ketemu, saya lihat wajah ini, saya berada di padang rumput yang luas, yang hijau sekali. Saya berada di padang rumput itu. Di langit yang warna biru sekali, keluar seraut wajah yang begitu bersinar, menampakkan wajahnya ke saya sambil menjulurkan tangan. Sambil berbicara, marilah anakku, marilah anakku. Sambil saya dalam berdoa, saya menggapai. Tangan terangkat berdua begitu sambil berdoa, saya sambil menggapai tangan. Saya cerita, istri langsung bilang, istri menangis, dia peluk saya, dia bilang saya ketemu sama Tuhan Yesus. Saya bertanya, besoknya saya bertanya, ada orang Islam, orang agama Muslim, saya bertanya, pernah ketemu sama Tuhan. Mereka malah menganggap saya ini semacam bagaimana berhalusinasi. Mana ada orang yang bisa ketemu sama Tuhan. Kamu terlalu banyak ini, nonton apa, semua segala macam, ada film apa, ketemu sama Tuhan terlalu banyak itu. Saya bilang tidak, saya ketemu, sampai saya berdebat, tidak ada orang yang bisa ketemu sama Tuhan. Sembarang saja, mereka bilang. Akhirnya saya bertanya sama hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang saya kenal, jawaban mereka sama dengan istri saya. Bapak sudah ketemu, abang ketemu sama Tuhan Yesus. Ada maksud Tuhan buat bapak atau buat abang. Dan lebih meyakinkan saya lagi, datang langsung berdua dengan istri ke pendeta yang menggembalakan di tempat saya gereja biasa. Jawaban yang sama, ibu pendeta juga bilang begitu. Itulah Tuhan.
Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan lawat Bapa sama Ibu. Bapak bisa ketemu langsung sama Tuhan, sementara kami kebanyakan yang orang Kristen yang dari kecil tidak bisa ketemu. Belum pernah ketemu dengan Tuhan. Tapi mereka yang Kristen, mereka yakin, punya keyakinan, yakin kalau Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, Tuhan di atas segala-galanya. Karena saya sudah dapat penjelasan begitu, saya senang. Bermacam-macam penglihatan yang dikasih tunjuk Tuhan terhadap saya. Mulai setiap penglihatan yang saya dapat, pasti setiap dalam berdoa. Tidak pernah yang namanya dalam mimpi, tidak pernah. Dalam setiap berdoa. Setiap kami membangun mesbah keluarga, berdoa. Saya dibawa ke taman, tapi ketemu sama Tuhan Yesus. Saya dibawa ke taman, kasih lihat taman yang bagus sekali, yang penuh bunga-bunga yang cantik. Orang-orang pakai baju putih, mereka hidup penuh dengan sukacita dalam taman itu. Habis itu saya juga dikasih lihat lagi jurang yang sangat gelap. Macam tidak ada kehidupan. Saya dikasih lihat kupu-kupu warna putih, tidur, bangun, jadi kuda terbang, kuda warna putih. Sampai saya lihat orang baptis, padahal saya tidak tahu baptis itu bagaimana, cuma saya dikasih lihat orang baptis, tapi orang yang baptis itu pakai baju hitam, semacam rompi, tanpa lengan bajunya, cuma rambut diikat di atas. Tapi di depan orang itu, orang masuk dalam air, naik, masuk ke dalam air, naik, begitu. Saya juga melihat di padang rumput, tengah ladang, tengah gurun, dalam gubuk, ada gubuk. Saya berada di situ. Orang banyak datang ketemu saya. Untuk berobat. Mereka datang berobat. Saya kasih tahu, mereka datang berobat, mau kasih saya apa? Jangan. Kalau Bapak, Ibu datang berobat, silakan. Mau kasih uang apa lebih bagus, Bapak kasih gereja saja. Saya menolong, dan Bapak, saya di sini cuma menolong supaya Bapak bisa kembali lagi ke jalannya, kembali ke jalan Tuhan Yesus. Tinggalkan semua kehidupan yang lama yang sudah amburadul, kembali lagi. Itu tujuan saya melakukan pengobatan. Itu yang dalam penglihatan nih. Semakin banyak penglihatan, termasuk apa ya kejadian yang akan terjadi di kota kami sekarang ini, semua visi saya dapat. Saya sejak masuk Kristen, saya haus dengan firman dan ketemu dengan para hamba Tuhan.
salah satu hamba Tuhan yang kebetulan istri dulu juga kenal, dia punya persekutuan doa, saya dibawa ke situ. Sering bertanya, apa maksud dari penglihatan-penglihatan yang saya dapat setiap dalam berdoa. Jadi saya bertanya, saya cerita semua dari mulai saya bertemu dengan Tuhan, saya diajak ke taman, dikasih lihat ini, jadi kupu-kupu, jadi kuda, lihat orang baptis, dan lihat orang melakukan pengobatan. Saya cerita, si ibu ini, hamba Tuhan ini, memang Tuhan pakai luar biasa, dia otoritas Roh Kudus, jelaskan sama saya semua, itu Bapak ketemu sama Tuhan Yesus, kalau di dalam agama Islam, Isa Al-Masih. Satu yang harus diingat, satu-satunya nabi yang mati dan hidup kembali cuma Isa. Yaitu Tuhan Yesus di agama kita yang sekarang. Mengenai taman, yang Bapak lihat, Bapak dibawa ke taman, ya, Taman Eden. Taman yang hilang. Nanti akan dikembalikan lagi. Taman itu nanti akan ada. Mengenai jurang kegelapan yang Bapak lihat, yang dikasih lihat sama Tuhan, itu neraka buat orang-orang yang berdosa. Bapak luar biasa Tuhan pakai. Baru masuk, sudah dikasih penglihatan. Penglihatan nubuat, kalau orang Kristen bilang nubuatan. Kasih lihat semua apa yang akan terjadi, apa. Mengenai baptisan, mengenai kupu-kupu tadi yang Bapak lihat, Ibu bilang, kupu-kupu itu ibaratnya Bapak dahulu. Jatuh, diangkat kuda. Jadi Bapak, istilahnya sekarang Bapak sudah di atas, bukan di bawah lagi. Selesai, mengenai baptisan itu Ibu hamba Tuhan bertanya, Bapak ikut dalam baptisan? Tidak, saya tidak ikut. Saya cuma melihat. Ya, karena Tuhan tidak izinkan Bapak ikut baptisan itu. Itu bukan baptisan dari Tuhan yang Bapak lihat. Mengenai Bapak di pondok, padang rumput, orang datang banyak berobat, itu akan terjadi. Semua itu akan terjadi, seperti yang Bapak lihat. Dan itu akan Bapak alami. Jadi selesai saya bertanya, saya merasa puas. Saya terus dibimbing, digembleng sama istri, sama para hamba-hamba Tuhan, pendeta, tempat saya tempat beribadah. Mereka sering selalu support saya. Tapi semenjak saya ikut Tuhan, banyak sekali tantangan yang saya alami. Dari keluarga, terutama dari keluarga, maka habis saya betul-betul marah sekali. Adik sendiri, saya bilang sama saya, putus hubungan kakak adik. Tapi saya tidak marah. Saya bilang, saya tidak marah. Saya bilang, yang memutuskan hubungan kan kamu, bukan saya. Saya tidak pernah memutuskan hubungan dengan saudara keluarga. Sampai kata-kata yang tidak pantas mereka ucapkan terhadap saya karena saya ikut Tuhan Yesus.
singkat cerita Bapak, sebelum saya baptis tanggal 2 April. Iya, saya baptis 2 April. Tanggal 1 selesai Jumat Agung malam, saudara telepon di kampung, adik telepon, saya saya di Rukiah. Saya di Rukiah dari kampung sana. Melalui telepon. Saya di Rukiah, karena mereka beranggapan saya masih kerasukan. Saya ini dibikin guna-guna, lupa sampai pindah agama. Mereka Rukiah saya. Mereka Rukiah, saya cuma dengar, saya telepon, Rukiah saya cuma dengar saja. Selesai, saya bertanya, sudah? Jadi mereka bilang sudah. Abang rasa apa? Saya tidak rasa apa-apa. Habis itu yang Rukiah ini tanya, di agama Nasrani, semacam orang yang kesurupan atau dengan kemasukan apa, cara orang mengobatinya, bacanya, abang tahu? Saya langsung bilang, tahu. Pada jujur sebenarnya Bapak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Saya ditanya, apa bacanya? Tuhan, mungkin Tuhan layak, Roh Kudus bekerja. Saya angkat tangan, saya cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa menyucikan tubuh, jiwa, serta roh. Saya bicara sampai di situ, saudara yang telepon saya tadi langsung bilang stop. Sudah. Saya bilang, kenapa? Lanjutan masih ada. Sudah stop, sudah. Oke, kalau begitu. Dia bilang, kapan-kapan saya ingin sharing, dia bilang saya akan kasih lihat orang-orang yang saya rukiah. Ada orang yang saya rukiah, orang daerah Payakumbuh, seorang ustazah, katanya kemasukan jin misionaris yang dikirim dari gereja-gereja. Saya bilang, tidak boleh menuduh orang begitu. Yang namanya orang Kristen tidak tahu yang pakai barang-barang begitu. Sebab tidak ada diajarkan untuk guna-guna orang. Di Alkitab tidak ada ajaran begitu. Di Injil, mereka tahunya Injil. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Selesai, dia bilang saya akan sharing, saya akan kirim video-video orang-orang yang saya rukiah sama abang. Silakan. Saya tunggu video-videonya. Itu sampai sekarang tidak ada videonya sama datang ke saya, tidak ada sama sekali. Tanggal 2 April, saya baptis. 3 ke 2. Jumat Agung hari apa? Tanggal berapa? Saya baptis, betul baptis, hujan deras sekali. Hari apa? Oh, iya, tanggal 3 April, hari Sabtu. Saya baptis, belum pergi tempat pembaptisan di pantai, hujan deras sekali. Hujan deras, kami masih di gereja karena hujan, jadi ibadah dulu di gereja, tanggal 3 itu, selesai ibadah sedikit di gereja, itu kami berangkat. Yang sama-sama baptis dengan saya, ada sekitar 17 orang. Sampai di pantai, hujan mulai agak reda, jadi Ibu Pendeta dengan para wakil, gembala sidang, turun. Jadi saya dapat giliran yang ketiga.
Giliran yang pas giliran saya termasuk di air, puji Tuhan, pas saya masuk di air, hujan yang rintik tadi gerimis tadi langsung berhenti, matahari terlihat, ada cahaya matahari lagi di langit, macam awan itu udah tersibak. Saya dibaptis, selesai saya dibaptis dicelup, pas saya habis dicelup, saya angkat kepala dari air, saya melihat itu cahaya putih, putih sekali, sinar, putih sekali. Saya tidak bisa membayangkan, melukiskan putihnya dan terang seperti apa. Selesai, Ibu Gembala tumpang tangan di kepala saya. Pas Ibu Gembala tumpang tangan, saya lihat sinar kuning, keemasan. Datang masuk menerpa ke muka saya. Itu yang atas sama pembaptisan. Selesai baptis, Ibu Pendeta bilang sama saya, Bapak Victor, besok kesaksian di gereja. Saya bingung. Akhirnya saya bertanya sama istri. Tadi Ibu Pendeta bilang, kesaksian besok di gereja hari Minggu. Saya bertanya, kesaksian apa? Jadi istri juga bingung, saksi apa? Akhirnya istri bilang, arahkan, coba tanya lagi sama ibu. Tuhan, Tuhan, Tuhan yang kau hadir di sini. Saya datang ke Ibu Gembala, saya bertanya, Ibu, saya bertanya, maksudnya Ibu, saya kesaksian besok di gereja itu maksudnya apa? Saksian apa? Ibu tersenyum, bicara sama saya, apa yang Bapak lihat? Baptisan tadi, saya juga lihat. Itu yang Bapak beri kesaksian besok di gereja. Ini saya dengan semangat, saya bersaksi. Hari Minggu saya bersaksi di depan para jemaat. Belum pernah saya lakukan, baru pertama kali saya bicara di depan orang ramai. Tapi memang Tuhan bekerja luar biasa. Roh Kudus membimbing saya untuk datang berdiri di depan para jemaat. Saya berbicara, memberi kesaksian yang saya lihat. Kebetulan kesaksian saya ada direkam sama anak perempuan. Ada masuknya. Atau nanti akan kasih masuk kesaksian saya di gereja. Kemuliaan Tuhan ada di situ. Menampakkan malaikat di atas kepala kami berdua. Tanpa settingan yang terjadi. Kehidupan kesaksian yang saya dapat selama saya menjadi pengikut dari mulai sampai terkenal Tuhan Yesus. Mulai terkenal Tuhan Yesus sampai sekarang, memang betul banyak sekali tantangan. Saya punya usaha yang dulunya boleh saya bilang, wah hebat saya hebat. Sekarang jatuh tidak bisa sama sekali. Kadang makan pun saya juga susah sekarang. Perekonomian turun drastis sekali. Saya percaya ada maksud Tuhan
dari semua ini, dari ujian yang diberikan. Sampai saya menangis, sampai saya berbicara, saya bertanya kepada gembala, ibu pendeta, sama para hamba Tuhan. Mereka selalu jawab, sabar, ini proses. Bapak dan Ibu dalam masa pemulihan. Sabar, ada maksud Tuhan di balik semua ini. Bapak, jujur terus terang Bapak, saudara, setiap saya ketemu dengan hamba Tuhan, mereka pasti bilang, Tuhan akan pakai Bapak luar biasa. Bukan satu, tapi ribuan orang yang akan Bapak selamatkan. Dari kaum seberang. Semua gembala hamba Tuhan yang saya temui, mereka bicara begitu. Itu perjalanan saya sejak ikut Tuhan Yesus. Saya sampai, kami terus keluar dari tempat tinggal, dari kos, tidak mampu bayar. Sulit sekali mendapatkan. Yang dulunya kami dapatkan gampang sekali. Sekarang susah. Saya sampai tidak habis pikir. Sampai saya sering mengeluh sama istri. Istri saya selalu menguatkan saya. Ini namanya kita mikul salib. Ini belum seberapa. Kalau salib yang dipikul sama Tuhan Yesus. Lihat, kita nonton filmnya nanti. Saya lihat filmnya. Dicambuk, ditombak, segala macam. Kita ini belum seberapa. Jangan goyah iman kita. Kita harus terus teguh. Iman harus teguh, terus berharapan. Puji Tuhan, punya hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sering datang, sering sharing dengan saya, sering tempat saya bertanya, mereka selalu mendukung, mendoakan saya. Jadi asa khawatir, bimbang tuh pelan-pelan karena kehidupan macam sekarang, satu kekhawatiran saya kuat sekali karena sering berbicara dengan istri, dengan para hamba Tuhan, mereka menguatkan saya. Akhirnya saya jalani ini sekarang. Sebagai mereka bilang, itu sudah namanya mikul salib. Mungkin suatu karunia yang saya dapat, satu Tuhan kasih tunjuk ke saya. Mulai dari anak perempuan, ada satu anak perempuan yang sibuk mencari kerja, setiap hari datang ke rumah untuk print lamaran setiap hari. Saya bertanya, dia berbicara sama saya, susah sekali dapat kerja. Sudah bikin lamaran kemana saja, tapi selalu ditolak. Mungkin dorongan suara hati yang ada di saya, Bapak. Saya bertanya, kamu tidak pernah gereja? Tidak. Jarang boleh bilang tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, baca firman, tidak pernah. Lakukan itu kembali dan percaya kamu akan kerja, kamu diterima kerja. Puji Tuhan, 2 hari habis itu dia datang, dia menangis, dia bilang dia terima kerja. Itu kesaksian saya pertama, karunia. Yang kedua, istri sendiri. Dia kaki sebelah kiri, kakinya sakit, tidak bisa, susah sekali berjalan.
Setiap mau duduk berdoa penyembahan tidak bisa, lipat kaki tidak bisa. Karena sudah menangis, sudah kesakitan. Saya bilang sama istri, mari sini, saya tumpang tangan. Saya berdoa, besok sembuh. Tujuan saya sebenarnya menghibur, supaya dia tidak menangis, supaya istri ini bisa tidur. Saya berdoa, saya tumpang tangan, saya berdoa. Pagi dia bangun, saya kaget. Saya tanya, setelah pagi, saya tanya, bagaimana kakinya, bagaimana? Itu tidak apa-apa kok, kaki sudah sehat. Dia kasih lihat, tapi anehnya, di punggung kaki ada semacam bekas tusukan jarum, ada 10 atau 15. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, inikah yang kamu kasih buat saya? Lewat tangan dan mulut saya. Jadi istri bilang, beriman, Tuhan akan pakai. Begitu istri saya bilang. Bulan kemarin, pas pengumuman hasil, ada satu lagi pengumuman hasil tes Polri. Sudah punya anak angkat, ya sudah kami anggap anak, dia kena COVID. Jadi dia isolasi mandiri. Dia telepon, dia berbicara, dia bilang, saya ikut tes, masih meninggal tunggu pengumuman terakhir. Saya berhasil, tinggal nunggu ini. Kalau saya lulus, saya berangkat pendidikan. Cuma saya sekarang lagi sakit. Saya bertanya, sakit apa? Saya reaktif, saya isolasi mandiri di rumah. Berapa hari? Dia bilang 1 minggu. Sudah hari yang keberapa? Hari yang ketiga. Sementara besok saya pun harus pergi lihat hasil. Mau pergi lihat hasil tes. Lulus atau tidak. Saya bilang ke dia, itu namanya Willy. Willy, kamu percaya kalau kamu mau sembuh? Kamu sehat, kamu sembuh. Saya percaya. Ya, kamu harus percaya kalau kamu sembuh. Besok kamu pergi ke SPN sana, melihat hasil. Dan kamu pasti lulus. Dua hari sehabis itu, tidak ada kabar. Cuma temannya yang telepon ke kami, ke saya, kalau dia bilang, kalau Willy ini sekarang sudah di Jakarta, ikut pendidikan di Jakarta. Dalam hati, Tuhan, terima kasih melalui mulut saya. Bisa pakai saya, untuk karunia yang luar biasa yang Engkau tahu terhadap saya. Tapi itu kembali lagi, istri selalu bilang, saya berpengharapan penuh, harus yakin, harus beriman. Tapi istri bilang, iman sebesar biji sawi aja bisa mampu memindahkan gunung. Ada di Alkitab. Itu iman, kalau iman mampu melakukan itu semua. Akhirnya, ya, setelah proses kami lewati, baik sampai sekarang, masa-masa pemulihan kami masih jalani. Masa pemulihan masih berjalan, kami hidup. Tapi sekarang saya sudah mulai hidup dengan penuh sukacita, rasa khawatir, bimbang, bingung itu sudah tidak ada. Sebab
Setiap bangun pagi saya selalu berdoa, kehidupan saya hari ini saya serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Itu yang saya jalani setiap hari. Istri pun bekerja. Itulah kesaksian yang bisa saya cerita sedikit buat saudara-saudara saya yang lain. Memang Tuhan Yesus itu dia baik. Tuhan itu dia ajaib. Tuhan itu dia luar biasa. Dia bisa mengatakan yang ada menjadi tidak. Yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Yusuf. Sedikit kesaksian saya dan saya kembalikan kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.